semua yang ada di dunia ini ada maknanya menurut kacamata orang Islam. Kalau menurut orang-orang kafir ini tidak ada maknanya. Ya, sehingga kita bisa lihat misalnya bagaimana sikap mereka ya, misalnya terhadap diri mereka. Mereka melakukan operasi plastik ya, membentuk muka mereka seperti karena mereka tidak melihat ada dimensi ketuhanan di sana. Nah, mereka tidak melihat bahwa diri mereka ini amanah ya, seperti yang dilihat oleh orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kajian Risalah Nur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast Nur Semesta, tempatnya kajian Risalah Nur, karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Jernihkan hati, cerahkan akal. Baik sahabat semua, pada kali ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang berjudul Dunia dalam Pandangan Orang Kafir dan Orang Mukmin. Tentu saja pada kali ini saya tidak sendirian. Untuk membahas ini, alhamdulillah kita sudah mendatangkan narasumber yang cocok sekali untuk membahasnya, yaitu Ustadz Mahkamah Mahdi LC.MA. Beliau adalah pengkaji Risalah Nur sekaligus Direktur Fatwa Center Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di episode yang kali ini. Terima kasih Ustadz sudah datang jauh-jauh dari Istiqlal. Siap. Ngomong-ngomong Ustadz, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya biasa jadi marbot. Luar biasa. Mengabdi ya di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah. Menjadi pelayan umat. Alhamdulillah. Luar biasa sahabat. Baik sahabat, dunia ini kita tinggal bersama, entah orang kafir ataupun orang mukmin. Tetapi antara mereka dan kita tentu punya pandangan berbeda terhadap dunia. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana Risalah Nur mengkaji atau membahas perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin dalam memandang dunia. Baik, kita langsung saja ke Ustadz Mahkamah. Silakan Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana Ustadz terjadi perbedaan seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbedaannya memang dari kacamata yang digunakan. Jadi kacamata orang Muslim tentunya berbeda melihat dunia ini seperti apa, hakikatnya apa. Ya, orang kafir juga menggunakan kacamata yang berbeda. Ya, objeknya sama, tapi melihatnya berbeda. Ya, kalau kita misalnya kalau bisa membandingkan, ya, kalau orang-orang Muslim lihat segala sesuatu yang terjadi itu kan karena Allah SWT. Semua adalah tadbir Allah. Kita hidup, tadbir Allah. Kita bisa beraktivitas, tadbir Allah. Ada musibah. Tadbir itu apa Ustaz? Mungkin bisa. Tadbir adalah pengaturan. Semua didesain, diatur oleh Allah SWT. Ada musibah, ya ketika terjadi musibah, ketika terjadi gempa, itu tidak terjadi kebetulan, tidak ada spontanitas, semuanya diatur oleh Allah SWT. Jadi tidak ada yang lepas dari dunia orang Islam dari Allah. Ya, sementara orang kafir, ya orang-orang kafir ini melihat bahwa dunia ini ya sifatnya mati, ya tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang luar biasa, ya, sehingga mereka melihatnya itu mereka akan pesimis ketika melihat misalnya gempa, mereka akan lebih pesimis melihatnya, ya, sebagai tantangan. Jadi mereka melihat alam ini sebagai sebuah
penantang bagi manusia, melihatnya dengan kacamata konflik, bahwa dia akan terus melakukan dunia ini akan berkonflik dengan manusia, ya, bertarung dengan manusia. Jadi seperti itu mereka melihatnya. Seperti sebuah ancaman besar begitu ya? Iya. Anggapnya gitu. Apapun yang terjadi, sering mereka membawanya ke hal-hal yang sifatnya pesimis. Ya, padahal kalau dilihat dari kacamata Islam, itu bahkan ada kasih sayang Allah di situ. Ya, ketika misalnya terjadi musibah, di situ ada unsur kasih sayang sebenarnya, tidak lepas. Ya, mungkin secara lahiriah dia adalah musibah, menyebabkan kehancuran, tetapi orang Islam melihatnya bahwa semua harta yang hancur itu menjadi sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua nyawa yang hilang dalam musibah itu adalah syahid. Jadi kita berbeda melihatnya. Berarti selalu positif ya? Selalu positif. Ya. Meskipun secara lahiriah mungkin tampak negatif, tapi dengan cara pandang positif itu melahirkan ketenangan gitu ya, Ustaz? Betul. Ustaz, jadi saya pernah dengar nih, katanya Allah itu akan melakukan hambanya sesuai prasangkanya terhadap Allah gitu. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Mungkin yang dimaksud adalah hadis qudsi, diriwayatkan dari Rasulullah, ana inda husni dhanni abdi bi. Jadi saya akan sesuai dengan prasangka baik hambaku terhadapku. Jadi ketika hamba Allah Subhanahu wa taala melihat segalanya itu dengan optimisme, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk seorang insan muslim. Ya, ketika orang kafir melihatnya secara dengan kacamata pesimis, Allah akan memberikannya. Jadi dunianya akan pesimis, dunianya akan serba gelap. Ya, jadi seperti itu. Ketika melihat misalnya komet, dia akan ketakutan. Misalnya, wah ini ada berita, ada bintang komet yang mendekat ke arah bumi. Ya, bagi orang Islam itu tidak terlepas dari tadbir Allah tadi, dari kudrah Allah Subhanahu wa taala, dari irada kehendak Allah. Jadi tidak ada yang menakutkan bagi dia. Ya, sementara orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah bisa jadi ketakutan. Iya. Seperti itu. Karena kan sekuat-kuatnya manusia, ternyata dia tidak bisa mengendalikan sesuatu yang terdekat dengan dirinya, ya gitu. Jadi itulah pentingnya kacamata tadi ya. Betul. Bahwa tidak ada yang lepas dari tadbir atau dari pemeliharaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi semua yang ada di dunia ini ada maknanya menurut kacamata orang Islam. Kalau menurut orang-orang kafir ini tidak ada maknanya. Ya, sehingga kita bisa lihat misalnya bagaimana sikap mereka ya, misalnya terhadap diri mereka. Mereka melakukan operasi plastik, ya, membentuk muka mereka seperti karena mereka tidak melihat ada dimensi ketuhanan di sana. Mereka tidak melihat bahwa diri mereka ini amanah, ya, seperti yang dilihat oleh orang-orang Islam. Baik, tadi kan cara pandang orang kafir, itu yang benar-benar orang kafir. Tapi mungkin banyak juga yang statusnya itu muslim, mukmin, tapi cara pandangnya mirip seperti mereka. Nah, Ustaz, ini nih, bisa nggak minta tipsnya nih, Ustaz? Mungkin sahabat juga pengen tahu bagaimana tips kita agar bisa memandang dunia itu dengan cara yang benar. Oke. Jadi dunia ini kita bisa lihat dari 3 sisi. Nah, 3 sisi. Iya, 3 sisi. Pertama, dunia sebagai mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Mazra'atul akhirah, yaitu ladang akhirat. Ladang akhirat ya, sahabat. Ya, ladang akhirat di mana kita beribadah, membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah.
mau berusaha mewujudkan apa yang membuat Allah ridha kepada kita sebagai hambanya. Ya, nah itu yang pertama. Berarti menanam sebanyak mungkin kebaikan ya. Sebanyak mungkin. Karena ada urusan akhiratnya, berarti nanti panen rayanya di akhirat gitu. Panen rayanya di akhirat. Ya, jadi kalau Ustadz Said Nursi selalu mengatakan bahwa umur fana kita itu ketika kita habiskan dalam hal-hal yang sifatnya terkait dengan Allah, terkait dengan keabadian, dia akan menjadi umur yang abadi. Oh, berarti kalau masa muda yang cuman berapa puluh tahun, kalau dipakai dalam kebaikan itu berubah jadi keabadian ya? Betul. Buktinya sangat mudah sebenarnya dibuktikan. Dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam. Tapi nilainya di mata Allah bisa menjadi 1000 bulan. 1000 bulan. Itu kalau total 83 tahun ya kira-kira. 84 tahun, 45. Ya. Yang kedua apa saja? Yang kedua, dunia ini merupakan cerminan nama-nama Allah. Cerminan nama-nama Allah. Maksudnya gimana tuh jadi cermin? Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari nama Allah. Manifestasi. Ya. Jadi ketika kita melihat buah apel, ya, buah mangga, ini adalah manifestasi dari sekian banyak nama Allah. Di situ kita bisa membaca misalnya nama Qudrah. Ya, nama Qudrah. Ya, Allah Al-Qadir. Maksudnya ya, bagaimana sari-sari ya, sari-sari tanah ini berubah, berproses dari pohonnya, kemudian akhirnya menghasilkan buah. Ya, artinya kan itu adalah kudrah yang luar biasa yang bisa mengubah, menyulap tanah menjadi buah. Jadi buah. Ya. Jadi di sini juga di buah ini ada Ismir Razak. Nama Razak. Razak kita bisa baca. Iya. Karena memberikan rezeki, memberikan ada vitamin-vitamin yang terkandung, ya kan. Banyak pedagang-pedagang buah gitu ya. Iya. Jadi dapat rezeki, nafkahin keluarganya. Ini juga dimensi lainnya. Iya. Jadi seperti itu. Ismil Jamil karena indah bentuknya. Jadi sesuatu yang indah-indah itu mencerminkan nama Allah. Al-Jamil. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Ini adalah nikmat. Jadi pemberi, jadi seperti itu. Ya, dan Al-Musawwir karena bentuknya berbeda dengan buah-buah yang lain. Iya. Jadi ada Al-Musawwir juga di situ. Banyak nama-nama yang kita bisa baca. Alam semesta ini semuanya tanpa kecuali cerminan dari nama-nama Allah. Itu baru satu buah. Belum benda yang lain ya. Oke. Ya, jadi misalnya berapa jumlah mangga di bumi ini? Itu artinya Ismil Wahid, tajalli Ismil Wahid. Semua mangga ini berasal dari satu sumber, dari Ismil Wahid. Karena kesamaan bentuknya segala macam gitu ya. Komposisinya. Iya, kandungannya. Iya, seperti itu. Nah, yang ketiga apa maksudnya? Yang ketiga ini adalah mewakili dunianya orang-orang fasik. Orang-orang fasik yang menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya, menghabiskan waktunya dalam kenikmatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dunia mereka. Nah, sebenarnya dunia ini bisa kita ubah ketika kita menjadikannya dalam lingkaran halal, dia menjadi sesuatu yang indah. Jadi yang ketiga pun sebenarnya bisa indah, bisa baik. Meskipun buat santai-santai, tapi kalau dalam yang halal tuh baik gitu. Betul. Iya. Jadi kesimpulannya gimana saat ini? Ya, jadi kesimpulannya mari kita melihat dunia ini dengan kacamata yang indah, kacamata Al-Quran, ya, kacamata orang-orang yang beriman. Ya, melihat dunia ini begitu indah. Ya, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk beramal, ya. Jadi kita di dunia ini kan musafir, ya, hanya musafir yang singgah ya di dunia ini. Sebentar lagi akan melanjutkan perjalanannya ke akhirat. Masya Allah. Jadi sahabat, ternyata kita itu sudah dibekali kacamata, ya.
mungkin bisa kita sebut kacamata iman kali ya. Kacamata iman. Bagaimana semua yang kita pandang itu selalu ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia yang kita pandang itu selalu indah-indah tadi gitu ya. Betul. Indah, positif ya, tidak negatif seperti cara pandang orang kafir ataupun orang mukmin yang pakai cara pandang mereka gitu. Betul. Ya. Dan semuanya mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa? Karena terkait dengan nama-nama Allah. Ya, jadi tubuh kita semuanya menunjukkan keagungan Allah SWT. Qudra Allah. Bagaimana mata kita bisa berfungsi ya. Ya kan, telinga kita juga kan ya, organ-organ ini di dalam ini kan semuanya daging ya. Sama dengan seperti semua organ. Tapi satu dipakai untuk mendengar, satu dipakai untuk melihat, satu dipakai untuk merasa gitu kan. Jadi inilah sebenarnya salah satu bentuk qudra Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk irada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, luar biasa, sangat mencerahkan. Mungkin di akhir sesi ini Ustadz boleh minta sedikit nasihat untuk saya dan teman-teman podcast yang ada di sana. Jadi dunia ini hanya sementara. Ya, dalam isyarat Al-Quran, dunia ini hanya beberapa menit hakikatnya. Ya, jadi dalam ayat Al-Quran disyaratkan bahwa kehidupan manusia sebenarnya di dunia ini hanya hitungannya 3 menit atau 4 menit. Ya, jadi mari kita gunakan kesempatan ini ya sebagai mazra'atul akhirah. Mari kita mengasah ya pikiran kita, hati kita bisa menangkap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling kita. Mungkin itu Pak. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas ilmunya dan pencerahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi, untuk kita semua dan sahabat semua yang ada di sana. Terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa follow, share, dan terus bersama kami dalam kajian-kajian selanjutnya. Saya Ma'ruf, pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.